Tapi karena banyak yang sudah sembuh, akhirnya sudah malas menonton video-video kami. Karena sudah sembuh, ya buat apa nonton orang-orang yang sakit melulu, berita-berita yang sakit melulu. Sudah nggak level. Makuk herbal, hanya makuk yang bisa bikin happy. Hanya Mado obatnya yang bisa bikin happy. Mado harapan yang sakit asam lambung. Tak usah ragu, minum Mado. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bersama SJ. Orang-orang yang asam lambung ini karena diagnosanya itu simpang siur, makanya orang-orang itu tidak mudah percaya dengan obat-obatan, karena yaitu dari diagnosa yang simpang siur, terus dapat obat-obatan dari segala macam obat kimia maupun herbal, tidak kunjung sembuh. Nah, makanya orang itu akan tidak percaya dengan obat-obatan dan ingin sembuh tanpa obat. Sedangkan ingin sembuh tanpa obat itu, jika Allah tidak menghendaki atau jika Tuhan tidak menghendaki, itu akan sulit sembuh. Memang ada salah satu atau dua antara salah satu atau dua orang yang sembuh tanpa obat, tapi dilihat gejala-gejala awalnya dulu. Jika gejalanya itu tidak sampai debar-debar, tidak sampai takut mati, tidak sampai takut orang meninggal, tidak sampai ketakutan dengan bepergian, tidak sampai takut ditinggal sendirian di rumah, itu biasanya akan mudah sembuh dan banyak sekali obat-obatan yang ada di pasaran. Karena banyak orang itu yang divonis asam lambung ini macam-macam dan divonisnya sama. Ada orang ganjel di tenggorokan sama nyeri di ulu hati sudah divonis GERD atau asam lambung. Ada yang nyeri saja di ulu hati juga divonis asam lambung. Nah, kalau nyeri saja di ulu hati itu sebenarnya bukan asam lambung, ya bukan GERD, bukan MAH, tapi bisa jadi itu hanya ada penyumbatan saraf di sekitar tulang iga ini bawah. Ini kalau hanya rasa nyeri di ulu hati. Ini yang harus kita ketahui dulu. Terus untuk orang yang sampai debar-debar, mimpi buruk atau mimpi ketemu orang meninggal, itu juga bukan asam lambung atau tidak ada hubungan sama sekali dengan lambung. Tapi karena kebanyakan orang itu kalau sakit, itu biasanya namanya usus sama lambung ini dinyatakan organ-organ berongga. Nah, di organ-organ berongga itu tempat numpuknya gas, sehingga gas melembung lambung sama usus saat keisi gas itu seperti balon yang ditiup. Nah, saat seperti balon yang ditiup, kita rasa di lambung atau di usus itu rasanya begah, penuh dan kembung. Saat terasa begah, penuh dan kembung karena yang dirasa itu di perut, nah kita juga sering divonis asam lambung. Tapi kita tidak mencari permasalahan utamanya itu apa. Padahal kami sudah banyak sekali buka di video-video itu cara diagnosa sendiri yang benar, dan Anda bisa mengetahui masalah Anda sendiri, itu sudah kami bahas dengan tuntas. Nah, tetapi karena Anda itu biasanya karena divonis lambung, Anda masih mempercayai bahwa itu memang sakit lambung. Makanya kenapa orang-orang yang menggunakan herbal kami, kenapa banyak yang sembuh daripada yang tidak. Bahkan 99% itu yang menggunakan obat kami sembuh. Nah, makanya Anda bisa simak ya video-video lama. Pengikut kami ini banyak sekali, bahkan subscribe juga banyak sekali.
Tapi karena banyak yang sudah sembuh, akhirnya sudah malas menonton video-video kami. Karena sudah sembuh, ya buat apa nonton orang-orang yang sakit melulu, berita-berita yang sakit melulu. Sudah nggak level. Nah, yang ditonton ya hiburan-hiburan seperti sepak bola, seperti komedian, seperti berita-berita yang lain. Karena sudah sembuh. Nah, orang-orang yang sakit asam lambung ini juga sulit diarahkan. Makanya kalau belum ketemu petunjuknya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri, orang itu belum diberikan kesembuhan. Karena kesembuhan itu sebenarnya petunjuk. Tapi semua itu memang dari Allah sendiri tahu. Karena di dalam tubuh manusia itu ada tuntunan, ada tuntutan. Tuntunannya gimana? Tuntunannya kita dikasih hati, dikasih pikiran, dan kita suruh berbuat baik. Tapi kita kadang tidak mau mengikuti aturan Allah itu sendiri. Saat kita tidak mengikuti aturan Allah, nah makanya kita dituntut. Seperti saat kita makan. Kita makan ini, kita dituntut harus membuang ampasnya atau kita pup. Nah, saat Anda ingin pup tadi, coba Anda tahan sampai 1 minggu. Kalau Anda kuat, pasti Anda sakit. Anda buang air kecil, pengen buang air kecil gitu, Anda tahan sampai 1 minggu, Anda pun juga akan sakit. Kalau sanggup nahan sampai 1 minggu. Nah, tuntunannya di sini. Saat kita dikasih rezeki sama Allah, itu sudah dikatakan sebagian milik orang lain. Nah, semenjak Anda sudah mulai mendapatkan rezeki dari Allah, entah itu dari orang tua, entah itu bekerja, pernahkah Anda menyisihkan 2,5% untuk orang lain itu? Bagikan ke anak yatim, fakir miskin, membantu yayasan-yayasan, membantu tempat-tempat ibadah untuk pembangunan. Jika Anda tidak, maka makanan yang Anda makan atau rezeki yang Anda dapatkan, ampasnya itu tidak dibuang. Makin numpuk, makin numpuk, makin numpuk, akhirnya Allah menuntut yang numpuk itu harus keluar. Nah, limitnya, jumlahnya yang harus keluar itu hanya Anda dan Allah yang tahu. Makanya ada orang yang sudah berobat ke sana kemari dan tidak kunjung sembuh. Saat Anda orang memberitahu obat saja, kadang kita tidak percaya karena memang belum dapat petunjuk itu. Padahal sebenarnya itu obatnya, tapi kita belum percaya. Kenapa kita masih tidak percaya? Itu juga sama, hati kita itu belum dibalikkan oleh Allah sehingga kita tidak mempercayai obat yang manjur atau obat yang benar-benar bisa mengobati sesuai dengan masalahnya itu tadi. Karena supaya kenapa kok nggak dikasih petunjuk? Supaya uang yang tertahan di tubuh Anda, tertahan di dompet Anda yang harusnya milik orang lain, itu supaya keluar ke tempat-tempat pengobatan yang lain. Saat sudah keluar, maka Anda akan ditunjukkan obatnya. Makanya kalau Anda tidak kunjung sembuh, ya, itu kalau Anda tidak mau umpama nyari obatnya atau nyari penawarnya, penawar paling mudah banyakin sedekah. Karena dengan banyak sedekah itu, kotoran-kotoran itu akan dibagi ke orang lain, dan itu untuk menyenangkan orang lain, bisa membantu kehidupan orang lain. Nah, itu dari situ. Makanya kenapa kita suka sulit mencari obatnya. Orang asam lambung juga itu seperti orang kiamat. Ada orang yang bisa ngerti ini, lari ke sini semua. Orang kira-kira bisa mengobati ini, lari ke sini semua. Itu seperti itu. Ya ke dokter, ya ke dukun, ya kemana saja. Itu yang harus kita waspadai. Makanya kami sering pesan, cari diagnosa yang tepat,
maka akan dapat obat yang tepat. Dan perbanyaklah sedekah, bantu orang lain. Kalau kita sering membantu orang lain, memudahkan orang lain, insya Allah Allah akan memudahkan kita dan membantu kita, juga melindungi kita. Nah, cukup sampai di sini dulu ya ulasan dari kami. Semoga ini bisa menjadi ilmu untuk kita semua, dan semoga yang masih menderita sakit apapun segera diberikan kesembuhan secara total dan tidak tersisa sedikit pun penyakit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bersama SJ.